Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat isya dan tarawih Masjid Fatullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam yang ke-19 malam ini, alhamdulillah atas izin Allah kita diberi kesempatan oleh Allah sehat walafiat dan siangnya bisa melaksanakan Shaum Ramadan tahun ini. Kemudian malamnya bisa sholat tarawih berjamaah di Masjid Fatullah serta melaksanakan Qiyamul Lail dan ibadah lainnya di Ramadan tahun ini. Betapa banyak saudara kita yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit, entah karena pandemi COVID atau memang karena penyakit dan sebagainya, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini. Begitu juga barangkali banyak saudara kita yang akibat pandemi ini sudah mendahului kita, sudah berpulang ke rahmatullah. Bahkan hampir setiap hari kita baca di media sosial, ada dokter, ada guru, ada masyarakat umum dan sebagainya, yang entah karena pandemi tahun ini atau karena memang sudah harus kembali menemui Allah dan dipanggil oleh Allah. Sekali lagi kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada hari yang ke-18 kita dapat melaksanakan Shaum Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Kemudian selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir malam ini di Masjid Fatullah menjadi umat Rasulullah yang istiqomah dalam iman, Islam dan ihsan. Karena
Di ujung ayat tadi Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita su'ul khotimah, kalau bisa kita husnul khotimah. Nah, judul yang diberikan panitia kepada saya malam ini berjudul Maqasidus Syariah. Tujuan mengapa ada syariah, tujuan mengapa ada hukum, atau dengan kata lain, mengapa ada kutiba alaikumusiyam, atau aqimus shalah wa atuz zakah, atau wasaumi Ramadan wa hajjul baiti dan sebagainya. Nah, kita lihat bahwa Islam itu terdiri dari 3 dimensi. Dimensi pertama disebut akidah, atau sering juga disebut iman. Jadi yang tersimpul dalam rukun iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wa yaumil akhir. Itu akidah iman. Kita wajib beriman kepada Allah sekalipun kita tidak bisa melihat Allah. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Nah, jadi fa illam tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Sekalipun kamu tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Di ayat yang lain banyak benar, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jangankan yang nyata, yang tersembunyi di hati kita pun Allah tahu. Nah, itu disebut akidah atau rukun iman. Artinya kepercayaan kita kepada yang tidak bisa kita lihat. Barangkali tidak usah jauh-jauh, di dalam diri kita ini ada nafas, ada roh, tapi kita tidak pernah di mana letak roh itu. Tidak ada yang tahu sampai sekarang. Yas'alunaka aniruh kulliruhu min amri rabbi. Jika engkau ditanya, hai Muhammad, tentang roh, tentang nafas, katakanlah bahwa itu adalah urusan Allah. Itu dimensi akidah atau dimensi keimanan. Nah, substansi yang kedua atau isi yang kedua dari Islam itu adalah syariah. Syariah itu bisa disebut dengan ma syara'ahullahu ta'ala li ibadihi minal ahkam. Semua yang disyariatkan Allah kepada kita tentang hukum. Katakan ada hukum pernikahan, ada hukum ibadah, ada hukum jinayah atau pidana, ada hukum waris, ada hukum sultan, politik, pemerintahan dan sebagainya. Nah, itu bagian yang kedua, biasanya disebut Islam. Jadi arkanul Islam atau rukun Islam. Jadi pertama arkanul iman, akidah. Yang kedua arkanul Islam, yang terdiri dari 5 macam secara garis besarnya. Nah, yang ketiga disebut dimensi akhlak. Akhlak itu bisa juga disebut ihsan. Jadi waktu Jibril datang kepada Rasul, Jibril bertanya kepada Rasul, suruh mengabarkan ma huwal iman, ma huwal Islam, dan ma huwal ihsan.
Nah, ihsan seperti yang disampaikan tadi bisa disebut juga ilmu akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak kita kepada lingkungan hidup, akhlak kita kepada makhluk lain dan lain-lainnya. Nah, yang ingin dijelaskan malam ini adalah dimensi kedua, tujuan disyariahkannya hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa ada 5 bagian, ada 5 tujuan dari maqasidus syariah. 5 hal, 5 dimensi, 5 bagian dari maqasidus syariah. Pertama, kenapa disyariatkan oleh Allah kepada kita itu syariah? Adalah disebut hifzuddin, menjaga agama. Mulai dari kita lahir, kita kan kalau lahir diazankan. Nanti kalau sudah berpulang ke rahmatullah juga disolatkan dan sebagainya. Solat yang wajib 5 waktu 5 kali sehari semalam. Nah, itu kenapa disyariatkan? Jadi untuk menjaga agama. Biasanya disebut hifzuddin, menjaga agama kita. Nah, yang kedua, menjaga diri. Karena diri kita milik Allah, bukan kita yang punya. Kita ketitipan. Jadi semua yang ada di alam ini sebenarnya milik Allah. Kita hanya diminta untuk mengimarahkan, mentakmirkan, memanfaatkan. Jadi yang kedua, menjaga ruh, menjaga kehidupan yang disebut hifzun nafs. Jadi pertama hifzuddin, yang kedua hifzun nas. Nah, yang ketiga adalah tujuan disyariatkannya syariah Islam itu adalah menjaga akal. Jadi hifzul akli. Dan yang keempat adalah menjaga keturunan. Jadi kenapa ada lembaga pernikahan? Supaya kita bisa menjadi khalifah, menjadi ada regenerasi yang memakmurkan alam ini. Halalnya pergaulan seorang laki dan perempuan, satu-satunya dalam Islam adalah pernikahan. Jadi hifzun nasl atau hifzul ird. Jadi menjaga keluarga, menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah menjaga harta. Jadi kenapa disyariahkan oleh Allah syariah Islam ini? Ada 5 maksud oleh para ulama. Ada 5 tujuan. Nah, sekarang kita lihat dari yang kelima. Mengapa kita disuruh menjaga harta? Mencari harta tentu wajib, menjaganya juga wajib. Tentu harus digunakan untuk kebaikan. Malah di dalam hadis, kalau untuk harta agak 2 pertanyaannya. Dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan? Ya, kalau umur sih 1, untuk apa digunakan. Jadi kita tidak boleh mengambil yang bukan hak kita. Oleh sebab itu syariah menurunkan. Nah, dan ada ancaman. Jadi para pencuri sebenarnya kalau dalam hukum Islam itu dipotong tangan ya. Tapi karena di kita tidak berlaku pidana Islam, maka disebut ta'zir, ada hukum penjara. Jadi kita diwajibkan menjaga harta dan kita tidak boleh mengambil harta yang bukan punya kita. Wala ta'kulu amwalakum bil batil. Jadi jangan kamu makan harta dengan secara batil.
Nah, yang kedua atau yang keempat adalah menjaga keturunan atau menjaga keluarga. Oleh sebab itu Islam mengharamkan pergaulan laki perempuan di luar nikah. Wasariqatu wasariku faqta maaf. Ya. Azaniyatu wazani fajlidu mi'ata jaldah. Ada ancaman di dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga menjaga akal. Oleh sebab itu diharamkan meminum minuman yang menghilangkan akal, yang mabuk-mabukan, yang sekarang lagi marak di tanah air kita ini disebut narkoba, yang mengancam anak muda. Jadi syariah itu diturunkan untuk melindungi umatnya dan tidak boleh sampai menghilangkan akal. Jadi itu dilarang oleh agama. Nah, yang kedua hifzun nafs, menjaga diri. Kita harus sehat. Diri yang ada di diri kita ini, ruh yang ada di dalam tubuh kita ini bukan milik kita. Jadi kita tidak boleh menghilangkannya. Oleh sebab itu haram hukumnya bunuh diri, haram mengganggu orang lain, haram menghilangkan jiwa orang lain. Karena menghilangkan jiwa itu bukan hak kita, kecuali barangkali kalau dia menghilangkan jiwa orang lain. Nah, yang pertama tadi hifzuddin, menjaga agama. Di hari besok 19, 20 sampai akhir bulan, di bulan Ramadan ini, Rasulullah berpesan, beliau sendiri dalam hadis dijelaskan mengencangkan ikat pinggang dan membangunkan keluarga. Begitu yang disebut oleh Al-Quran. Nah, di dalam hifzuddin ini kita seperti ayat yang saya bacakan tadi, tidak boleh lengah, tidak boleh lalai, tidak boleh, artinya sesaat pun kita tidak dibenarkan, katakanlah tidak ingat agama. Oleh sebab itu yang pertama ini hifzuddin ini menjadi pokok. Harta boleh hilang, keturunan boleh hilang, akal boleh hilang, jiwa sekalipun boleh hilang. Tapi kata Allah, yang tidak boleh hilang ini adalah agama. Biarlah jiwa hilang, tapi agama jangan. Jadi karena ingin duniawi, karena ingin berlomba dalam harta duniawi, agama tidak boleh diganti. Allah mengancam dalam surat Al-Baqarah ayat 217, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah, siapa dari kita yang akhir hayatnya murtad, fayamut fahuwa kafir. Siapa sih yang tidak mati? Tidak ada orang yang kekal. Dan dia mati, tapi matinya dalam kekafiran. Faulaika habitat a'maluhum, maka semua amalan baiknya itu pupus, hilang. Nah, padahal di hari-hari sebelumnya dia sudah beribadah dengan susah payah, tapi pada akhir hayatnya kalau dia berubah agama, fahabitat a'maluhum, pupus semua amalannya, fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar
Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal. Jadi ayat yang tadi Ali Imran 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Nah, oleh sebab itu sesuatu yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita adalah menjaga agama. Melalaikan agama berarti juga bukan menjaganya. Apalagi kita akan memasuki 10 hari akhir bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Ada ibadah puasa, membaca Al-Quran, atau nanti 10 hari akhir kita tingkatkan ibadah kita. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.